Oke Bu, terima kasih Bu ya. Masih setia bertahan meskipun capek-capek. Kita sudah beberapa jam duduk di sini berkumpul. Ya tidak lain hanya untuk mempelajari tentang kesehatan, tentang kegiatan-kegiatan ibu-ibu di Posyandu. Ibu-ibu bisa ceritakan enggak kegiatan ibu-ibu di Posyandu kepada saya selama biasanya ibu-ibu di Posyandu itu dapat pengalaman apa, mungkin bisa diceritakan kepada saya. Oke Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya atas ceritanya pengalamannya selama di Posyandu. Karena memang di Posyandu itu Bu, kalau ibu sering di Posyandu akan menemukan banyak cerita dengan ibu-ibu yang lain peserta KPF ataupun bukan peserta PKH. Karena di kegiatan di Posyandu itu tentu ketemu dengan banyak orang. Tetapi Bu, karena hari ini musim pandemi, ibu-ibu di Posyandu tolong ya tertib, menjaga protokol. Ibu menggunakan masker untuk menjaga kesehatan ibu dan juga anak ibu ketika di Polites. Jadi sebentar lagi ibu-ibu kita akan menonton film yang ini bisa menjadi referensi atau menjadi pelajaran bagi ibu nanti ketika ibu berkegiatan di Posyandu. Jadi ibu-ibu mohon ibu-ibu perhatikan, mohon ibu fokus dulu. Kita bersama-sama nonton film biar ibu-ibu tahu apa gunanya ke Posyandu. Yuk kita tonton Bu. Fokus Bu ya. Baik, ibu-ibu sudah ya, sudah menonton film tadi itu adalah untuk referensi bagi ibu-ibu sekalian pentingnya ke Posyandu. Ibu-ibu, saya ingin tanya nih Bu tentang film tadi itu Bu. Apa namanya? Ada yang ditangkap, pesan apa kira-kira yang bisa ditangkap terhadap film tadi Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang dilihat di film tadi, kemudian apa yang ditangkap oleh Ibu. Ada yang bisa menjelaskan? Ibu si ini lagi, Ibu si Ita, sama Ibu si Meme dan Ibu si Umal ini yang gembut ini. Oke Bu, terima kasih ya. Oh Ibu, ini berarti Ibu tadi fokus ya nontonnya ya, fokus sekali nontonnya Ibu tadi ini. Oke Bu ya, jadi tadi kan di film sudah jelas Bu, jadi kita di Posyandu itu apa saja, kemudian apa yang diberikan, pelayanan apa yang diberikan oleh bidan kepada ibu, kepada anak-anak ibu. Dan ini penting Bu, makanya ibu jangan sampai tidak aktif kegiatan Posyandu. Jadi di film tadi Bu, kita bisa lihat sini Bu, di chat ini Bu, ke depan Bu sebentar ya. Ini loh yang ada di layanan Posyandu, mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Kalau ibu rajin ke Posyandu, maka informasi tentang pelayanan kesehatan ibu dan keluarganya akan ibu dapatkan. Tetapi kalau ibu tidak rajin, ya ibu tidak akan dapat informasi. Kemudian yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Dan ini Bu tujuannya. Jadi tujuan Posyandu itu untuk memastikan bahwa keluarga ibu, anak ibu tidak kekurangan gizi atau tidak gizi buruk, apalagi stunting Bu. Ini bahaya ini Bu. Jadi ibu harus rajin ke Posyandu.
karena semua layanan ada di posyandu. Kemudian di sana juga dikasih vitamin kapsul, mendapatkan kapsul vitamin A, kemudian juga memperoleh imunisasi lengkap. Ini semua untuk menjaga kekebalan tubuh anak ibu. Kemudian di sana juga ada pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah. Jadi berat badan itu ditimbang selama ibu hamil ditimbang. Biasanya ibu hamil itu berat badannya bertambah, bukan berat badan ibu itu yang bertambah, tetapi untuk mengukur berat badan janin ibu yang ada di kandungan, Bu. Kalau ibu tidak ke posyandu, mana bisa tahu kesehatan janin ibu yang di kandungan. Jadi di posyandu itu nanti ibu akan diperiksa untuk memastikan kondisi kesehatan ibu sendiri, termasuk juga kondisi anak ibu. Makanya rajin-rajin, Bu, ke posyandu. Kemudian bagi ini ibu yang kemarin sudah melahirkan, yang nilai anak ibu meninggal kemarin, anak ibu Sujina kemarin meninggal ya. Jadi sekarang kan ini ibu Sujini ini berarti sedang nifas. Jadi ibu nifas itu memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Jadi ini untuk pastikan juga ibu kenapa dianjurkan ke posyandu. Ini loh yang diinginkan. Jadi bawa anak ibu ke posyandu tiap bulan hingga usia 6 tahun. Jadi pelayanan ini, Bu, adalah disiapkan untuk ibu, terutama peserta KPM ini. Jadi ibu-ibu, layanan kesehatan ini, ibu ke posyandu adalah kewajiban. Hak ibu adalah menerima bantuan, tetapi ibu punya kewajiban, wajib ke posyandu. Makanya ibu-ibu yang kemarin itu dikurangi bantuannya, dipotong, dikurangi bantuannya, dihentikan sejenak, ibu-ibu karena tidak rajin ke posyandu, sehingga oleh pemerintah dihentikan. Kenapa? Karena bantuan ini untuk pelayanan kesehatan ibu juga ada, anak ibu juga ada, diperiksakan. Apa tujuannya, Bu? Untuk memastikan kondisi ibu. Tetapi kalau ibu tidak rajin ke posyandu, saya pun, Bu, seringkali ibu bidan marah kepada saya, Bu. Peserta PKH kelompok Gunung Togel ini jarang hadir ke posyandu, sehingga ketika saya minta tanda tangan, Bu bidan tidak ngasih kepada saya. Alasannya karena ibu tidak rajin. Pada saat pemutahiran fasilitas kesehatan tidak ditandatangani, maka ibu akan bermasalah, bantuannya akan ditunda. Ya untung hari ini pandemi, Bu, COVID, semua bantuan ibu tiap bulan dicairkan. Tetapi kalau sudah pandemi ini tidak ada, yang jelas bantuan ibu akan kembali seperti semula aturannya. Jadi ibu, saya minta benar-benar menjaga disiplin untuk membersihkan kesehatan anaknya. Jadi ibu, kemarin memang kita sudah mempelajari tentang ASI, kemudian masuk pada ini, dan kita sebenarnya juga akan masuk pada pelajaran yang lain. Intinya kita ingin teman-teman pendamping ingin memberikan pelayanan kepada ibu untuk memastikan bahwa ibu ini benar-benar disiplin dalam hal layanan posyandu. Tidak ada lain, Bu, kecuali itu. Makanya di film tadi disampaikan ada layanan imunisasi, penimbangan. Anak ibu ditimbang untuk memastikan berat badan dengan usia anak ibu, tinggi badannya. Kalau tidak dibersihkan, jangan-jangan nanti anak ibu ini stunting. Naudzubillah. Kalau stunting, Bu, akibat karena ibu tidak memeriksakan anaknya, ini berefek kepada anak ibu. Masa ibu tidak tega melihat anaknya kecil, stunting? Tapi kalau ibu sering ke posyandu, pergi ke layanan kesehatan untuk memberikan anaknya disiplin, maka andaikan anak ibu ini adalah stunting, ada ciri-ciri stunting atau dan lain sebagainya, maka ini bisa dideteksi. Bisa dideteksi sejak dini itu karena ibu ke layanan posyandu, ke layanan kesehatan, sehingga nanti bisa diantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah ini, Bu. Jadi kalau kita bicara soal posyandu, maka sebenarnya ini sangat bermanfaat bagi ibu. Saya sangat menganjurkan kepada ibu-ibu untuk tidak lalai menjaga kesehatan, karena ini kewajiban bagi ibu.
kewajiban bagi KPM. Karena beberapa bulan yang lalu kelompok Gunung Togel banyak yang tidak hadir, kemudian ditambah kelompok yang Lenteng ini, Dusun Lenteng juga, meskipun itu di sana tempatnya Polindes di Botokulu. Ketika saya ke sana dengan ibu-ibu bidan pada saat hari Kamis siang itu saya ke sana, ibu-ibu tidak ada yang hadir, sedikit saja, yang sedikit sekali yang hadir. Kemudian pada saat dilaksanakan di balai desa juga sedikit yang hadir. Padahal ini adalah kebutuhan ibu, bukan saya. Saya hanya menjalankan kewajiban, Bu, untuk memastikan bahwa ibu ini benar-benar disiplin dalam pelayanan posyandu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, Bu. Ini hanya memastikan bahwa ibu ini dapat pelayanan yang prima dari pemerintah, termasuk juga dari kami yang dipercaya untuk menjadi pendamping di desa ini. Jadi mohon kepada ibu-ibu, saya berharap untuk selanjutnya ketika ada kegiatan posyandu, mohon untuk tidak mohon untuk tidak berkiraan yang lain dulu lah. Urusan bertani mungkin bisa digantikan kepada ayahnya atau kepada siapa lah. Mari pergi ke posyandu, tidak lama kok, tidak sampai 1 jam di posyandu itu, sebentar, hanya membersihkan, habis itu pulang. Biasanya bidan hanya memberikan pencerahan sedikit, baru setelah itu selesai. Jadi ibu-ibu saya minta ya, ini diperhatikan. Ibu-ibu juga perlu mempelajari buku pintar itu tentang pentingnya posyandu. Jadi kenapa anak ibu harus dibawa posyandu? Untuk memastikan kesehatan, itu saja, tidak lebih. Memastikan kesehatan anak ibu, kondisi anak ibu. Kenapa? Karena anak ibu ini adalah masa depan ibu di masa tua. Kira-kira itu, Bu, ya. Jadi tolong ibu ini diperhatikan.